sekali lagi kita membicarakan satu tema yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Siapa di sini yang belum jadi orang tua? Ada beberapa? Tidak apa-apa. Nah, ada beberapa yang belum jadi orang tua. Berarti ini bersyukurlah karena ini sudah dibekali sebelum melakukan perjalanan gitu. Nah, banyak di antara kita yang sudah terlanjur berjalan tapi terus tidak tahu kemana kita akan pergi kan begitu. Tapi tetap ini merupakan bekal yang penting bagi kita. Paling tidak kalau kita tahu perjalanan kita itu ke arah yang keliru, maka kita bisa secepatnya untuk balik arah. Karena semakin keliru dan semakin jauh berarti semakin salah kan begitu. Ada orang yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Banyak orang yang sudah tersesat tapi malu bertanya. Jadi sudah sesat, malu bertanya, akibatnya tambah sesat. Tapi malam hari ini saya berdoa, berharap kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus menolong kita semua untuk mengembalikan kepada jalan yang seharusnya kita lewati. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan materi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan materi bagaimana kami menjadi orang tua yang baik. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkemurahan atas kami supaya seminar ini bisa berlangsung dengan baik, supaya segala sesuatu dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kami bukan hanya diisi dengan informasi yang baru, tapi juga kami mengalami transformasi hidup, perubahan hidup, pemulihan di dalam keluarga kami, karena Engkau yang bekerja melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Sekali lagi kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah tentang parenting intention. Ada banyak ketegangan dalam tugas kita menjadi orang tua. Dan saya yakin kita semua paham ada banyak ketegangan. Misalnya, kita hidup di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita. Sehingga kita selalu kalau melihat anak-anak kita menganggap mereka itu begitu liar. Dan anak-anak kita melihat kita itu selalu mengatakan orang tua terlalu kolot. Ada ketegangan di sana. Kemudian kita selalu menganggap diri lebih pengalaman daripada anak-anak kita. Tetapi anak-anak menganggap diri lebih pintar daripada kita. Sehingga ada ketegangan, sebetulnya mana yang pintar, mana yang bijaksana. Ada ketegangan di sana. Juga ada ketegangan dari sisi ini. Kita menuntut anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi anak dalam hatinya juga menuntut orang tua menjadi orang tua seperti yang mereka mau. Tapi kenyataannya adalah dua pihak saling menuntut dan tidak ada yang saling memberi. Kalau saya teruskan ketegangan-ketegangan ini, maka kita tidak punya cukup waktu untuk membahas semua ketegangan. Karena itu malam hari ini saya akan berfokus pada satu hal, yaitu seputar disiplin. Bagaimana kita sebagai orang tua mendisiplin anak. Dan ada dua ketegangan yang saya mau fokuskan. Yang pertama adalah antara disiplin dan kasih. Antara disiplin dan kasih. Yang kedua, antara reward, hadiah, dan punishment, hukuman. Jadi ada dua yang saya mau bahas secara khusus. Di sesi pertama ini saya akan fokus pada disiplin dan kasih. Apa kaitan antara disiplin dan kasih? Apakah disiplin dan kasih itu merupakan dua hal yang saling bertentangan atau dua hal yang saling melengkapi? Dan mari kita akan mulai dengan melihat tipikal orang tua. Semua orang tua dalam hal disiplin itu bisa dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah tipe otoritarian. Otoritarian itu maksudnya begini. Orang menekankan kuasa, menekankan kekuatan,
menekankan status sebagai orang tua, dan orang tua ini menetapkan harapan-harapannya dengan jelas. Jadi orang tua akan panggil anak dan memberitahu, papa atau mama ingin kamu menjadi anak yang seperti ini. Dan dia juga mampu memberikan peraturan-peraturan di dalam rumah. Papa tidak ingin kamu melakukan ini, itu. Papa ingin kamu melakukan ini. Bahkan mungkin tiap kali bangun tidur, anaknya disuruh baris dan mengucapkan apa yang tidak boleh dilakukan di rumah ini. Wah, anaknya langsung lebih hafal itu daripada doa bapak kami. Karena ini orang tuanya sangat menekankan peraturan di dalam rumah. Tetapi problemnya adalah tipe yang otoritarian. Orang tua semacam ini tidak punya afeksi terhadap anak, tidak punya belas kasihan kepada anak, tidak punya rasa sayang yang cukup untuk anak-anak. Pokoknya dia sebagai penguasa. Kalau ada di sini yang pernah mengatakan kepada anaknya, tolong lakukan ini. Anaknya tanya, mengapa Pak harus dilakukan? Terus jawabannya, ya karena papa sudah mengatakan, makanya harus dilakukan. Pernah tidak mendengar ada orang mengatakan begini, peraturan di rumah ini cuma ada 3 saja. Yang pertama, dengarkan papa waktu papa bicara. Kedua, papa adalah penentu semuanya di rumah ini. Yang ketiga, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kendali, maka balik pada peraturan nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau ada di antara kita yang punya konsep semacam itu, pokoknya papa itu penguasa tertinggi, papa ngomong apa harus didengarkan, kalau ada masalah apapun balik ke peraturan-peraturan yang tadi, maka ini adalah tipikal otoritarian. Saya dibesarkan dari satu keluarga, papa saya seorang yang otoritarian. Papa kalau bilang A, anaknya tidak boleh tanya. Karena kalau anaknya tanya berarti dianggap membangkang. Kalau membangkang berarti pasti dihukum, dipukul oleh papa saya. Papa saya tipikal otoritarian. Nah, siapa di sini yang tipikal otoritarian? Tidak usah jawab, saya ingin pasangannya yang jawab. Ya, kalau sendiri jawab begitu kan biasanya nggak mau ngaku. Kalau pasangannya sudah langsung lihat gitu. Ketika saya ngomong otoritarian, senggol-senggol biasanya kan gitu kan, cubit-cubit. Wah, kamu tipe pertama gitu. Nah, sekarang tipe kedua. Tipe kedua disebut tipe permisif. Tipe permisif itu berarti terlalu menekankan afeksi. Pokoknya itu kasihan sama anak, sayang sama anak, sedikit-sedikit tuh kasihan, sedikit-sedikit sayanglah sama anak. Akibatnya tidak ada disiplin. Jadi misalnya ya, anak sudah diberitahu tidak boleh minum es karena kamu sedang pilek. Terus anaknya nangis, mau kepengen es mah, lebih baik mati daripada tidak minum es mah, kayak di neraka loh mah, gitu kan. Mamanya langsung hancur hati begitu kan. Apalagi kalau anaknya pinter mengutip ayat Alkitab, hati yang hancur adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Wah, saudara, ada orang tua yang tidak tahan hatinya, anak kok kayak gitu ya, nangis. Akhirnya diizinkan. Pernah tidak orang tua di sini mengizinkan sesuatu gara-gara anaknya nangis tanpa dikontrol? Anaknya itu bisa nangis, kemudian guling-guling di tanah gitu kan, di depan orang banyak gitu. Sehingga kita lihat, aduh bikin malu ini. Tapi nanti kalau diomongin tambah jadi dia. Bukan cuma guling-guling, nanti tanahnya dimakan sekalian sama dia. Wah, ini gawat ini. Akhirnya setelah mikir-mikir, ya sudah nanti papa kasih. Ini tipikal yang permisif. Nanti kalau sekali teknik itu berhasil, anak saudara selamanya akan pakai teknik itu. Minta sesuatu tidak dikasih, langsung dia tahu caranya, gulung-gulung begitu kan. Nanti saudara akhirnya malu dengan orang banyak, ya sudah dikasih begitu. Berapa hari lalu saya bertemu dengan teman baik saya. Dia punya anak masih kecil-kecil, padahal usianya lebih tua dari saya. Tapi anak saya jauh lebih besar, lebih dewasa. Karena dia nikahnya telat. Sebetulnya dengan saya ya nikahnya sama-sama telat sih.
Dia itu telat nikah ya kurang lebih 10 tahun lah dia telat nikah. Harusnya sudah menikah 10 tahun yang lalu, dia baru nikah 10 tahun kemudian gitu. Jadi dia terlambat 10 tahun. Nah saya juga nikahnya terlambat 1-2 jam lah. Harusnya saya itu jam 3, saya datangnya sekitar jam 4 lebih gitu loh, jam 5. Jadi ya sama-sama telat, cuma beda, ini telat tahun, ini telat jam. Anak saya jauh lebih besar, anaknya dia kecil-kecil. Nah waktu saya dengan istri berjumpa dengan dia, saya senggol istri saya dan saya beritahu, ingat enggak masa-masa repot kita mengasuh anak-anak kita, 2 laki-laki lagi, 2 sama-sama aktif lagi begitu. Kemudian saya beritahu dia, tapi kita bersyukurnya begini, kita tahu bagaimana mendidik anak, teman kita ini tidak tahu cara mendidik anak. Mengapa saya katakan mereka tidak tahu cara mendidik anak? Anaknya itu kalau melakukan sesuatu, kan masih kecil-kecil, tidak bisa diajak bicara. Melakukan sesuatu yang berbahaya, itu orang tuanya cuma gini, aduh jangan gitu. Terus anaknya marah, ya sudah begitu. Nanti kalau anaknya itu diberitahu, jangan begini gitu, anaknya enggak mau. Terus mamanya itu persuasi anaknya gitu loh, ayolah kamu gini itu kan bahaya, begini. Enggak, nangis anaknya. Setelah anaknya nangis, mamanya tuh hatinya langsung luluh, ngikutin anaknya. Itu bukan cara mendidik yang baik. Bukan anak yang mengontrol orang tua yang mengontrol anak. Papa saya otoritarian, mama saya permisif. Mama itu tidak ada peraturan. Kalaupun mama membuat peraturan, anaknya nego dengan mama, anaknya melanggar peraturan. Mama itu tidak pernah marah dan mama tidak pernah memukul. Jadi mama saya tipikal orang tua yang sangat permisif, papa saya otoritarian. Dan malam hari ini saya ingin supaya kita ada di tengah-tengahnya. Yaitu bukan otoritarian, bukan permisif, tetapi namanya orang tua yang otoritatif. Kita memang punya otoritas karena kita kan orang tua. Jadi kita punya otoritas dari Tuhan untuk membimbing anak-anak kita. Tetapi kita bukan menjadi penguasa. Kita menjadi pemimpin. Beda antara penguasa dan pemimpin. Orang yang menjadi penguasa berarti dia akan pakai kekuatan, kekerasan terus-menerus untuk mengontrol orang lain. Tetapi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita menggunakannya otoritas, bukan kekuatan kita. Kita sifatnya mempersuasi orang untuk ikut dan kita hanya melakukan sesuatu yang keras hanya jika diperlukan. Hanya benar-benar kalau cara lain sudah tidak ada, maka kita akan memakai cara itu. Nah pada saat kita keras pun, sebetulnya kita juga memberikan afeksi kepada anak-anak kita. Saya bersyukur sebelum berangkat di sini, saya mempraktekkan dulu apa yang saya lakukan. Tadi itu saya salah paham dengan anak saya nomor 1. Jadi anak saya nomor 1 itu mau potong rambut, saya juga mau potong rambut. Kemudian saya beritahu anak saya, karena salonnya dekat dengan rumah, saya beritahu anak saya, kamu turun, terus kamu antri, tanya berapa orang. Dia turun, terus lapor ke saya di mobil, Pak, tinggal 2 orang. Terus saya beritahu dia, kalau gitu kamu antri saja, nanti kalau kamu mulai dipotong, kamu telepon papa. Dia bilang, oke Pak, nanti tak telepon. Setelah dia masuk, saya pulang rumah. Saya ini bingung, tidak ada kabar dari dia. Saya telepon terus, tidak diangkat-angkat. Terus tiba-tiba dia itu ketok-ketok pintu, teriak-teriak dari luar. Kemudian dibukakan oleh istri saya, datang, wajahnya agak kurang enak gitu. Dia bilang, papa katanya mau potong, kenapa papa tidak datang? Saya loh tidak bawa uang. Ini selesai potong, ini untung masnya baik ini. Saya dipinjami sepeda motor lagi gitu kan. Suruh ngambil uang dulu di rumah. Sambil wajahnya itu tidak enak begitu kan. Kemudian saya panggil dia, terus saya tanya, Koko, tadi kan papa bilang begini. Loh tapi Koko tidak dengar papa bilang gitu. Lah ya, tidak apa-apa, Koko tidak dengar tidak apa-apa. Tapi sekarang coba dipikir, yang salah siapa dalam hal ini? Yang salah itu Koko, papa, atau tidak ada yang salah sebetulnya? Terus saya beritahu, nggak ada yang salah kan? Jadi karena tidak ada yang salah, cuma salah paham, berarti tidak perlu marah sebesar itu. Tidak perlu kamu mereaksinya dengan cara marah, karena tidak ada yang salah. Gitu. Kemudian dia bilang,
Ya sudah, Apin yang salah. Gitu kan. Loh, bukan gitu. Kamu harus ngerti, kamu salah atau enggak. Menurut Papa enggak ada yang salah. Papa bicara, kamu salah dengar. Ya sudah, it's okay. Berarti kamu enggak bisa marah karena memang enggak ada yang salah. Sudah kan selesai. Tapi enggak lama kemudian setelah dia mandi, saya datangi ke kamarnya. Datang ke kamar dan saya beritahu, potongannya bagus kok. Gitu kan. Dia, Terus, wes, rapi gini loh rambutnya. Biasalah kalau hatinya agak dongkol kan mesti jawabannya gitu aja kan. Ya, terus ajak ngomong terus. Tadi bagaimana itu? Kok bisa keliru gitu? Terus, iya Pak gitu. Mulai lumayan dari jadi iya kan gitu kan. Akhirnya saya peluk dia, saya cium. Saya bilang gini, Papa minta maaf ya. Tadi kamu pasti malu ya di sana ya. Iya Pak. Ya, Papa minta maaf ya. Terus saya cium, saya peluk dia. Terus saya bilang, Papa mau pergi dulu, mau berangkat gitu. Saya yakin nanti pulang, saya sama dia sudah baikan lagi. Tapi itulah cara kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Saya tegas karena dia salah, marahnya itu salah. Tetapi karena saya orang tua yang otoritatif, saya mencoba untuk menunjukkan afeksi. Saya bisa paham betapa malunya dia. Walaupun dia yang tidak tahu, saya kan sudah pesan, kalau mau dipotong telepon Papa. Nah dia tuh tidak dengar kalimat saya dengan baik. Setelah potong baru telepon papanya. Itu pun tidak bawa handphone, tidak bawa uang, begitu loh saudara. Jadi susah, memang tidak ada yang salah memang. Saya ingin malam ini setelah ikut seminar kita semua berubah menjadi orang tua yang otoritatif. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua yang otoritatif? Menjalankan disiplin di dalam keluarga kita. Ada 3 pertanyaan yang penting berkaitan dengan disiplin yang saya ingin kita lihat malam hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan pertama adalah apakah disiplin itu? Kalau saya memakai kata disiplin, kita bertanya, apakah disiplin itu? Yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa anak-anak memerlukan disiplin? Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana disiplin seharusnya dilakukan? Bagaimana disiplin seharusnya dilakukan? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah what, apa? Yang kedua why, mengapa? Dan yang ketiga how, bagaimana disiplin itu seharusnya dilakukan. Dan mari kita melihat yang pertama, yaitu apa. Disiplin itu apa sih sebetulnya? Disiplin. Saya yakin saudara sering mendengar kata disiplin. Siapa di sini yang tidak pernah mendengar kata disiplin? Pasti pernah kan? Saya sudah mengulang beberapa kali soalnya. Kita semua tahu kata disiplin. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu arti disiplin apa? Saya ambil salah satu dari kamus yang terkenal, yaitu kamus Merriam-Webster Dictionary. Nah, kamus ini selain cukup terkenal, saya juga suka dengan definisi yang diberikan. Definisi yang diberikan ini mirip dengan, sama dengan apa yang saya maksud. Jadi saya akan menerjemahkan. Disiplin itu apa? Sebuah kontrol, pengendalian yang diperoleh dengan cara meminta bahwa peraturan-peraturan atau aturan-aturan ditaati dan tindakan yang buruk dihukum. Pengendalian, inti dari disiplin itu adalah kita mengendalikan rumah tangga, mengendalikan tindakan anak-anak, mengendalikan suasana rumah kita. Tapi bagaimana cara kita mengendalikannya? Yaitu dengan meminta supaya peraturan dan aturan itu ditaati. Dan kalau ada yang tidak menaati, maka akan mendapatkan hukuman. Supaya lebih jelas, saya akan tunjukkan sebuah bagan. Biasanya kita kalau membaca kalimat itu agak sulit untuk memahami maksudnya apa. Tapi saya mencoba membantu dengan memberikan bagan berikut ini. Nah, di dalam bagan ini
Disiplin saya bagi menjadi dua, berdasarkan definisi yang tadi. Yang pertama adalah disiplin yang sifatnya preventif. Disiplin yang sifatnya adalah mencegah. Tetap tujuannya mengendalikan, tapi dengan cara mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebelum terjadi, itu dicegah dulu. Itu namanya preventif. Yang kedua adalah secara kuratif. Secara kuratif ini berarti sudah ada penyakitnya, sudah ada kesalahannya, baru nanti didisiplin. Jadi ada dua hal. Yang pertama disiplin secara preventif, yang kedua secara kuratif. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Disiplin secara preventif itu berarti disiplin itu sebagai sebuah kebiasaan normal di rumah. Jadi anak-anak mungkin tidak akan sadar bahwa itu disiplin. Karena apa? Sudah menjadi habit di rumah. Sudah menjadi habit di rumah. Saya pernah berkunjung di satu rumah orang. Saya cukup kaget terus terang. Karena ternyata ketika anaknya mau mengambil barang di kamar papahnya, anaknya itu tidak boleh langsung buka pintu, langsung masuk. Walaupun pintu kamarnya terbuka, anaknya tidak boleh langsung masuk. Jadi anaknya itu harus datang kepada papa dan mamahnya atau salah satu, terus minta izin. Mah, pah, boleh masuk ke kamar, mau ambil sesuatu. Harus izin. Saya menangkap ini sebagai sesuatu bentuk disiplin sebetulnya. Terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju. Tetapi tetap ini merupakan hal yang disiplin. Kalau di rumah saya, anak saya masuk kamar tidak perlu minta izin. Tetapi ada disiplin di rumah saya, yaitu begini. Kalau kamar mama papa tertutup, berarti sebelum masuk harus ketok-ketok. Kalau pintu kamarnya itu terbuka, berarti kapanpun bisa masuk. Wong nyamuk aja boleh masuk kok, masuk anak enggak boleh masuk kan gitu. Kalau memang kita enggak mau segala sesuatu masuk, ya pintunya ditutup rapat-rapat kan. Bila perlu dikasih tulisan gitu, dilarang berkunjung selain petugas kan begitu. Nah, karena saya punya kebiasaan anak-anak boleh masuk kalau pintunya terbuka, anak-anak tahu. Tapi begitu pintunya tertutup, anak-anak akan ketok pintu. Ini menjadi sebuah disiplin, tapi anak-anak tidak sadar bahwa itu adalah sebuah disiplin. Misalnya, kita ini membuat disiplin. Tidur tidak boleh pakai baju yang kita pakai keluar. Siapa di sini kalau habis pulang dari satu tempat langsung tidur pakai baju yang sama? Nggak usah malu ngaku, nggak apa-apa. Itu kebiasaan di dalam rumah. Ada? Nggak ada. Jadi semua kalau mau tidur ganti baju. Benar ya? Saudara merasa itu disiplin atau itu kebiasaan? Kebiasaan kan ya? Menarik sekali. Jadi saudara tidak pernah merasa dipaksa kan melakukan itu. Tapi itu kebiasaan. Dan ternyata itu kebiasaan yang baik sebetulnya. Karena kalau kita pakai baju ini untuk tidur misalnya, nanti banyak persoalannya. Kalau mama-mama sih persoalannya bukan masalah sehat dan tidak sehat. Nanti baju yang bagus terlalu sering dipakai tidur, jadi jelek, harus beli lagi, keluar duit lagi kan begitu kan. Jadi pertimbangannya lebih ke arah ekonomi sebetulnya, bukan masalah kebersihan. Tapi anyway, saudara yang punya kebiasaan ganti baju sebelum tidur, berarti itu menjadi sebuah disiplin. Istri saya dan saya beda. Istri saya itu dibesarkan dari keluarga yang kalau tidur semua ganti baju tidur. Saya pulang sekolah tidak langsung balik rumah, main ke rumah teman sampai jam 7 malam datang, kadangkala capek, lupa tidur, lupa sikat gigi, lupa mandi, pakai seragam SMA, langsung tidur di tempat. Dan mama saya tidak melarang. Ketika menikah butuh adjustment. Tapi saya melihat istri saya ini lebih bersih dalam mengatur rumah. Makanya saya biarkan istri saya membangun habit semacam itu. Saya sekarang mengikuti, kalau mau tidur ganti kaos itu. Anak saya mau tidur, pulang dari sesuatu, langsung ganti kaos semuanya, ganti pakaian tidur. Dan ini merupakan disiplin yang menjadi kebiasaan. Atau saudara bisa membuat peraturannya. Mungkin itu bukan kebiasaan. Anak-anak tidak menganggap itu kebiasaan.
Tapi anak-anak melihat itu aturan di dalam rumah tangga. Istri saya buat peraturan. Anak-anak ketika sudah cukup besar dikasih peraturan begini. Mulai TK harus pakai sepatu sendiri. Sebelumnya kan selalu dibantu pakai kan. Setelah TK istri saya buat peraturan. Beritahu anak saya pakai sepatu sendiri. Jadi dengan susah payah mereka harus pakai sepatu sendiri. Nah pada saat mereka kelas 3 SD, kurang lebih 3 SD kalau saya tidak salah ingat, ada peraturan baru. Peraturannya adalah begitu pulang sekolah langsung lepas bajunya masing-masing, taruh di tempat pakaian kotor. Terus kaos kaki harus dilepas, setelah dilepas itu dipanjangkan lagi, begitu dibalik, dipanjangkan lagi. Anak saya diberitahu oleh istri saya, harus melakukan itu. Dibiarkan berapa lama, kadang langgar, kadang enggak, kadang langgar, kadang enggak, tapi lebih sering melanggar daripada tidak. Akibatnya istri saya membuat peraturan tambahan. Tiap kali melanggar itu kena denda. Dan dendanya adalah 100.000. Anak saya kan punya uang dari jemaat, dari keluarganya kalau pas Imlek dan sebagainya. Nah uang itu akan dipotong tiap kali satu melanggar 100.000 ditaruh di kas umum. Nanti kas umum dipakai untuk makan bersama satu keluarga. Jadi semakin banyak yang melanggar, puji Tuhan, makannya kualitasnya lebih baik gitu kan. Itu peraturan namanya. Nanti akan saya singgung ini kalau saya tidak lupa. Anak saya ini protes. Datang ke saya begini, Pak, terlalu mahal Pak dendanya, masa 100.000 gitu. Nah bagaimana saya menyikapinya, nanti saya akan bahas di topik-topik selanjutnya. Tapi yang di sini saya ingin menekankan begini, disiplin secara preventif itu artinya kita mencegah anak-anak berbuat kesalahan. Dengan cara apa? Menjadikan disiplin itu kebiasaan, habit. Anak-anak tidak pernah merasa diatur, tapi itulah kebiasaan di rumah kita. Atau anak-anak diberi peraturan yang jelas di dalam rumah. Itu preventif. Yang kedua sifatnya adalah kuratif. Kalau kuratif itu berarti begini. Anak melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Anak melakukan kesalahan, kita beri sanksi. Nah bagaimana kita memberi sanksi, nanti saya ajarkan di bagian selanjutnya. Setiap kita pasti pernah menghukum anaknya. Siapa yang tidak pernah menghukum anaknya? Ada yang tidak pernah menghukum anaknya? Tidak pernah. Pasti pernah menghukum anaknya. Kalau tidak pernah, berarti kita orang tua permisif. Kita pernah menghukum. Tetapi belum tentu cara menghukum kita adalah cara menghukum yang benar. Nanti saya akan jelaskan cara menghukum yang benar. Orang tua yang tidak pernah menghukum berarti bukan orang tua yang benar. Tapi orang tua yang tidak menghukum dengan benar juga sama salahnya dengan orang tua yang tidak pernah menghukum. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya. Jadi ini merupakan tindakan yang kuratif. Apa yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Contohnya, anak saya itu pernah suatu waktu, cara jawabnya ke mamahnya ini menurut saya, volumenya sama intonasinya agak tinggi. Saya perhatikan gitu, terus begitu lagi, saya perhatikan, oke. Saya ajak ngomong berdua, saya tanya, kamu sadar nggak cara bicaranya ke mama itu agak tinggi? Masa sih Pak? Iya, Papa perhatikan, coba ya, nggak usah dijawab sekarang. Kamu berapa minggu ini, coba perhatikan. Setelah lewat saya tanya, bener kan Papa bilang, kamu nada bicaranya dengan mama kan agak tinggi kan? Iya sih Pak. Terus saya tanya, mengapa? Entah kamu stres di sekolah, entah kamu punya ganjalan terhadap mama yang kamu belum sempat sampaikan, entah apa alasannya. Saya membantu anak itu untuk mengetahui akar persoalannya apa. Nah kemudian saya melakukan tindakan kuratif. Tindakan kuratif saya misalnya adalah saya memberitahu anak, program kita 3 bulan ini adalah talk nicely. Jadi itu akan menjadi kata kunci di dalam keluarga kita. Jadi tiap kali kalau ada orang mau ngomong, ini sudah, loh maksudnya bukan gitu. Saya langsung ingatkan, talk nicely. Nanti ada yang ngomong lagi, talk nicely. Nah berarti program talk nicely ini, bicara yang baik ini, merupakan tindakan apa? Kuratif. Karena sudah terjadi sesuatu di rumah. Ini antara preventif dan kuratif. Nah sekarang mari kita lihat yang penting yaitu dasar teologisnya.
Ada banyak, tapi saya bisa simpulkan jadi 2. Mengapa disiplin itu diperlukan? Walaupun ada ketegangan di dalamnya antara kasih dengan disiplin, keadilan dengan kasih dan sebagainya. Tapi kita memiliki 2 alasan mengapa kita harus melakukan disiplin. Yang pertama adalah karena kerusakan hakikat manusia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua umat manusia ikut bersalah di dalam Adam. Itu dikatakan oleh Paulus di Roma 5 ayat 12 sampai 21. Karena satu orang berbuat dosa, semua orang turut berdosa. Karena satu orang benar yaitu Yesus Kristus, maka semua yang beriman kepadanya juga ikut dibenarkan. Jadi kalau saudara percaya, saudara dibenarkan karena Yesus, harusnya saudara percaya bahwa saudara sebelumnya berdosa itu karena Adam. Adam itu kepala perjanjian yang lama, Yesus kepala perjanjian yang baru. Nah, apa yang kita warisi dari Adam? Yang kita warisi dari Adam itu secara sederhana ada 2 yang kita warisi dari Adam. Pertama, status berdosa. Jadi kita ini dianggap orang berdosa. Sebelum lahir, kita ini sudah berdosa. Kalau agama lain mengajarkan bayi itu seperti kertas putih. Kalau Alkitab mengajarkan semua orang itu sudah dalam keadaan berdosa. Misalnya Mazmur 51 ayat 7, Daud mengatakan, sejak di dalam kandungan aku diperanakkan di dalam dosa. Kejadian 6 ayat yang kelima mengatakan, segala kecenderungan manusia adalah jahat. Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, manusia itu sudah jahat sejak kecilnya. Jadi manusia itu memiliki status berdosa. Yang kedua yang kita warisi dari Adam adalah natur, hakikat yang berdosa. Jadi dulu Allah menciptakan kita itu sempurna. Tapi karena natur kita rusak oleh dosa, apa yang baik jadi tidak baik. Contoh, makan itu baik atau tidak baik? Baik. Rakus tidak baik. Makan tanpa mempedulikan kesehatan tidak baik. Sudah tahu tekanan darahnya tinggi, makannya gulai kambing, ya kan, sate kambing begitu. Nah, ini namanya tidak baik. Loh, padahal sebetulnya makannya baik makannya. Tetapi karena kita tidak bisa mengendalikan diri, jadi buruk. Seks itu baik atau tidak baik? Baik. Seks itu pemberian Tuhan, suci, kudus, mulia. Tapi orang menikmati seks sebelum diperbolehkan, yaitu di luar pernikahan. Ini merupakan tindakan yang tidak baik. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena natur kita ini sudah rusak. Jadi sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk di tangan kita. Apapun yang baik di tangan kita itu jadi buruk. Nah, kita semua manusia naturnya berdosa. Bagi orang Kristen, kuasa dosanya dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Kuasa dosanya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengontrol natur kita yang berdosa. Jadi kuasa dosanya dihancurkan, status berdosa diganti oleh Yesus di kayu salib, dan natur yang berdosa dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, tetapi cara Roh Kudus mengendalikan itu pakai banyak cara, termasuk salah satunya lewat disiplin. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus membimbing kita mematikan kedagingan di dalam diri kita. Itu melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui disiplin. Anak-anak kalau tidak didisiplin akan menjadi anak-anak yang liar. Siapa di sini yang pernah berjumpa dengan anak yang tidak pernah dididik sama sekali, dibiarkan mau melakukan apa terserah. Anak itu jadi anak yang baik. Pernah lihat? Saya yakin tidak ada. Mungkin saudara berkata begini, saya loh tidak tahu apa-apa tentang parenting. Tapi anak saya ya baik kok akhirnya. Maka jawaban saya begini, 1, itu anugerah Tuhan untuk saudara. Tuhan berbelas kasihan untuk saudara. Atau yang kedua, mungkin saudara sudah melakukan parenting yang baik, tanpa saudara tahu. Tanpa saudara ketahui istilah-istilahnya, tapi saudara sudah melakukannya.
Anak naturnya berdosa. Kalau tidak diatur, tidak dimonitor, tidak dikontrol dengan disiplin, maka anak-anak akan menjadi liar. Itu dasar teologis pertama mengapa perlu disiplin. Yang kedua, dasar teologisnya adalah sifat dan cara kerja Allah. Sifat dan cara kerja Allah. Saudara ingat pada waktu Musa ingin melihat Tuhan, kemudian Tuhan menampakkan diri lewat di antara celah gunung batu. Tuhan meneriakkan apa? Siapa yang ingat? Di Keluaran 33 ayat 6 dan 7. Ada yang ingat? Nanti dapat door prize. Masih ada ya door prize-nya ya? Ya, kalau tidak ada nanti boleh bawa pulang alat musik atau mimbar ya. Ada yang ingat apa yang diucapkan Tuhan pada waktu dia lewat menampakkan diri kepada Musa? Tuhan berteriak begini, Tuhan, Tuhan, Maha pengasih, penyayang, penuh dengan kebaikan dan kasih setia. Jadi bagian pertama yang disebutkan Tuhan adalah hal-hal yang positif yang suka kita dengar. Tuhan itu baik, penuh rahmat, kasih karunia dan sebagainya. Tapi bagian kedua ada mengatakan begini, Tuhan yang membalaskan setiap orang sesuai perbuatannya. Bahkan orang yang melanggar akan dibalas sampai keturunan keempat. Itu bicara tentang apa? Keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta. Tetapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Saudara ingatkan ketika Daud berbuat dosa, berzina dengan Batseba, Daud minta ampun oleh Tuhan, diampuni? Jelas diampuni. Tapi apakah hukumannya langsung diambil? Tidak. Daud tetap dihukum oleh Tuhan. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Siapa yang ingat 1 Yohanes 1 ayat 9? Tidak ada yang ingat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Berarti ini dosanya tidak terlalu banyak. Biasanya yang dosanya banyak itu selalu ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena bunyinya apa? Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah, Ia adalah setia dan adil. Dan Allah akan mengampuni kesalahan kita. Di sini tidak ada yang hafal ayatnya. Berarti mungkin 1, jarang berdosa. Atau 2, jarang minta ampun. Makanya ayatnya tidak hafal tuh. Nah ayatnya kan begini. Tuhan itu setia dan adil. Dia setia akan mengampuni kita. Tiap kali kita jatuh minta ampun, Tuhan ampuni kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Tapi ingat, pada saat dia mengampuni, dia tetap Allah yang adil. Jadi kesalahanmu tetap Tuhan akan hukum. Tuhan akan hukum. Walaupun kadang-kala tidak setimpal loh hukumannya. Pemazmur mengatakan yang tidak setimpal dalam membalas kejahatan kita. Tapi tetap Tuhan akan menghukum karena Tuhan itu adil. Makanya saya menolak sikap otoritarian. Saya menolak sikap permisif. Mengapa? Tidak sesuai dengan sifat Allah. Selain sifat Allah, kita juga perlu tahu cara kerja Allah. Saya ingin kita membaca ayat ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Ibrani 12 mulai ayat 5. Saya bacakan untuk saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi pada saat Allah menghukum orang yang bersalah, itu bukan dilakukan gara-gara Allah marah, bukan. Tapi itu dilakukan gara-gara Allah ingin umatnya mendapat kebaikan. Motivasi utamanya adalah supaya umatnya memperoleh kebaikan. Ayat 10b tadi. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Allah ketika mendisiplin itu bukti dia mengasihi anak-anaknya. Kalau saudara berbuat dosa Allah tidak hukum, hati-hati loh saudara. Kalau saudara sering melakukan dosa tersembunyi dan tidak ada apa-apa. Saudara jangan suka, jangan senang. Berkali-kali loh, Allah ini baik, saya berdosa, tidak dihukum sama Allah. Jangan-jangan loh ya, status saudara itu diragukan. Itu anak Allah atau tidak? Kalau anak Allah, Allah akan menghajar kita. Jadi sifat Allah, itu sifat yang baik dan adil. Dia Allah yang mengampuni, Allah yang menghukum. Cara kerja Allah juga sama saudara. Allah mengampuni kita, Allah menghukum kita. Berdasarkan hal ini, saya sangat yakin bahwa di rumah tangga Kristen harus ada disiplin. Berikutnya, aspek-aspek yang kita perlu perhatikan di dalam disiplin. Nanti bagian selanjutnya, karakteristik disiplin yang baik. Sekarang saya akan fokus di sini dulu. Ada 6 aspek yang penting yang kita perlu perhatikan kalau kita ingin mendisiplin anak. Yang pertama adalah usia anak. Usia anak ini penting di dalam membentuk disiplin yang tepat. Karena satu disiplin belum tentu cocok untuk anak yang usianya berbeda. Saya beri contoh. Nanti salah satu faktor di dalam disiplin itu partisipasi. Kalau saudara lihat di sini ada partisipasi. Nanti saya akan jelaskan pada waktu membuat aturan, anak itu diajak rundingan. Tapi kalau anak saudara itu masih 1 tahun, saudara tidak perlu mengajak dia untuk rundingan. Tidak perlu begini. Ini ada beberapa peraturan ya. Kamu nanti merangkak. Peraturan pertama yang kamu pegang, nah itu yang kita jalankan di rumah ini. Kita tidak perlu melibatkan anak usia 1 tahun. Atau mungkin begini, saya akan menjelaskan faktor ini, penjelasan. Kalau kita membuat disiplin, kita itu perlu menerangkan alasannya. Mengapa disiplin itu dibuat? Mengapa peraturan itu diberlakukan? Kita kasih penjelasan ke anak-anak. Tapi kalau anak kita sekali lagi umurnya itu 1-2 tahun, saudara menjelaskan seperti apapun, anak tetap tidak akan tahu. Makanya kalau anak usianya masih kecil, saya mendukung kita ini memakai pukulan kecil untuk anak. Karena anak itu kalau tidak dipukul pelan begini, atau kita bilang, no, wajah kita pasang, wajah yang kayak menakutkan gitu. Saya enggak bisa karena sudah terlanjur ganteng, saudara. Nah kalau misalnya kita taruh gini, anak kita tuh tahu, no gitu kan, enggak bisa. Anak saya pertama itu hampir nyaris hyperaktif. Anak saya itu tidak pernah diajarin jalan, umur 10 bulan sudah jalan sendiri. Anak saya naik sepeda kayu roda 2 tanpa roda kecil di kanan kirinya dan langsung bisa tanpa diajarin siapapun. Anak saya itu naik sepeda minta tolong rekan saya ini, penginjil Harry di sini yang lagi syuting saya. Itu minta tolong dia dorong sepedanya. Dipikir sudah bisa naik sepeda. Saya pikir diajari naik sepeda. Anak saya itu aktif. Saya pernah bawa ke dokter spesialis untuk dicek. Anak ini terlalu aktif. Apakah ini hyperaktif atau tidak? Dicek sama dokternya. Dokternya bilang, ini super aktif tetapi belum hyperaktif. Nah, bagaimana cara memberitahu anak saya? Anak saya itu tidak bisa komunikasi waktu itu. Sampai usia 2 tahun lebih ya. Anak saya cuma bisa 1 kata. Makanya dipanggil teman-teman saya itu Mr. Who.
Nggak bisa papa, nggak bisa mama, pokoknya gitu. Lari terus nggak pernah berhenti. Nonton TV anak-anak itu loh saudara, film anak-anak. Cuma sebentar, nggak sampai 10 detik. Sudah lari ke sana kemari, pokoknya gerak terus gitu. Bagaimana saya bisa menerangkan disiplin untuk dia? Maka yang saya lakukan apa? Saya batasi ruang geraknya dia. Jadi satu kamar, saya belikan pagar-pagaran mainan, terus saya tunggu di pintunya. Tiap kali dia lewat, saya tahan. Dia mencoba naik, saya kembalikan lagi. Terus begitu. Pokoknya dia mau kemana, saya tahan terus. Nangis kan? Nangis tak biarkan. Nangis gitu. Saya tungguin gitu kan. Nyoba lagi, saya tahan lagi kan. Akibatnya apa? Satu, dia capek nangis. Kedua, dia capek mencoba. Dia belajar satu hal. Tidak semua tempat dia bisa seenaknya jalani. Pelan-pelan. Lama-lama pagarnya saya persempit lagi. Nanti kalau saya sudah lihat dia sudah cukup bisa tenang, pagarnya saya ambil. Jadi dia bisa lari-lari. Kemudian saya ajak dia ke taman. Jadi ke taman kamu mau lari sesukamu enggak apa-apa. Saya kasih bola, mainan dan sebagainya. Tapi begitu masuk rumah, dia tahu tidak bisa berlari di sembarang tempat. Itu saya enggak omong. Karena kalau saya omong, anak usia 1 tahun, 2 tahun mana tahu apa yang saya mau. Tapi saya memakai gerakan-gerakan fisik supaya anak saya belajar sesuatu. Jadi usia anak itu penting. Tapi kalau anak kita sudah SMP, kita masih pukul anak kita, itu udah cocok. Kalau anak kita SMP, kita beri peraturan tanpa penjelasan. Anak tanya, kita anggap membangkang. Itu tidak cocok. Jadi usia anak itu faktor yang kita perlu perhatikan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah temperamen anak. Temperamen anak. Anak-anak kita itu berbeda-beda. Prinsip harus sama. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Prinsip harus sama. Tetapi bentuk disiplin kadangkala berbeda-beda. Tergantung pada temperamen anak. Saya ambil contoh. Anak saya 2. Anak saya yang pertama suka gerak, sosialisasinya kurang waktu kecil dulu. Anak saya yang kedua geraknya lumayan, bicaranya yang pandai. Jadi suka sosialisasi begitu. Sampai sekarang pun mesti minta tidur sama mama papanya gitu. Walaupun ada peraturan cuma akhir pekan tidur sama mama papa. Tapi berusaha cari cara gitu loh saudara. Misalnya gini, Mah, Yayal kak tidur ya sama mama sama papa ya. Daripada kalau tidur di kamar sendiri loh. Nyalakan AC, mama nyalakan AC, Koko nyalakan AC. Itu kan pemborosan. Hemat perekonomian keluarga katanya dia gitu. Supaya bisa tidur sama mama papanya kan. Jadi anak saya yang nomor 2 ini pokoknya sukanya sosialisasi gitu. Pada saat mereka melakukan kesalahan, hukumannya beda. Prinsipnya sama, hukumannya beda. Misalnya begini. Prinsipnya adalah yang paling penting bagi mereka diambil. Prinsipnya itu. Yang paling penting bagi mereka itu diambil. Tapi persoalannya adalah temperamen mereka ini berbeda. Sehingga yang paling penting bagi masing-masing berbeda. Bagi anak saya nomor 1, yang paling penting apa? Bisa gerak ke sana kemari, itu paling penting. Anak saya nomor 2, yang paling penting apa? Bisa bicara sama mama papanya, itu yang paling penting. Makanya kalau mereka melakukan kesalahan, prinsipnya sama, bentuknya beda. Untuk yang pertama, saya suka menghukum begini. Lihat ke tembok, renungkan kesalahanmu. Face the wall. Anak saya pertama lihat di tembok gini, nggak tahan dia lihat di tembok. Kenapa nggak tahan lihat di tembok? Gak bisa gerak kemana-mana. Anak saya yang nomor 2 face the wall, nggak apa-apa face the wall, tapi tetap ngajak ngomong orang gitu loh saudara. Kadang-kala saya face the wall plus nggak boleh ngomong kalau untuk dia. Kalau Kokonya pasti nggak ngomong kalau face the wall. Akibatnya saya perlakukan begini. Anak saya nomor 1 sering face the wall, saya larang gerak, aktivitasnya saya ambil. Anak saya nomor 2 kadang saya hukum begini. Dilarang bicara kepada mama papa kalau tidak ditanya selama sehari. Berat sekali untuk yang nomor 2. Kalau untuk nomor 1 dihukum begitu lebih seneng tuh anak nomor 1.
Wong anak saya itu yang nomor 1 pernah kok lobby ke saya gini, "Pak, boleh usul nggak, Pak?" "Apa?" "Hukumannya diganti, Pak. Daripada face the wall 1 jam, Pak. Lebih baik papa pukul 10 kali gitu. Loh, anak minta dipukul sama papanya loh, saudara. Hanya demi apa? Supaya bisa lari ke sana kemari kan. Temperamen anak itu beda. Makanya kita perlu memperhitungkan, mempertimbangkan. Bukan berarti kita ngikut anak, bukan. Prinsipnya tetap sama. Prinsipnya konsisten untuk semua anak, bentuknya yang berbeda-beda. Itu aspek kedua yang kita perlu perhatikan. Aspek yang ketiga yang kita perlu perhatikan adalah partisipasi. Yang saya maksud partisipasi adalah begini. Anak yang sudah cukup usianya untuk diajak bincang-bincang, berdiskusi, anak-anak itu wajib dilibatkan pada waktu membuat peraturan. Contoh, pada waktu saya mempersiapkan anak saya, yang satu masuk SMP kelas 1, yang satu masuk SMA kelas 1, waktunya bersamaan. Kan itu perlu menabung untuk membayar uang gedung, ya kan? Makanya beberapa orang nggak mau punya anak jaraknya 3 tahun. Gitu. Milih jaraknya itu 4 tahun. Tapi pokoknya nggak naik kelas sekali, ya kan? Sama aja nanti 3 tahun juga kelanjutannya. Nah, saya sudah mempersiapkan menabung untuk uang gedung. Istri saya itu manajer keuangan yang baik. Maka istri saya ngomong begini, "Pak, kalau kita mau nabung untuk itu, kita harus berhemat. Makan di luarnya mulai dikurangi atau restorannya diturunkan. Jadi kalau biasanya itu makan di restoran, sekarang makannya di pinggir jalan. Enggak apa-apa makan pinggir jalan. Yang penting jangan di tengah jalan. Kalau tengah jalan ditabrak. Kalau pinggir jalan enggak apa-apa, wajar." Akhirnya begini, saya kumpulkan anak-anak dan saya kasih tahu anak-anak, "Papa harus nabung untuk uang gedung kalian 2 tahun lagi atau setahun lagi. Maka sekarang makan di luarnya diubah. Kalian setuju atau tidak?" Minta pendapatnya anak-anak. Anak-anak bisa mengerti kok. Enggak apa-apa. Nanti kadang-kala pas saya ada berkat lebih kan, saya aja, "Ayo makan yuk, makan enak. Papa ada berkat lebih." Sungguhan tak, Pak, nanti enggak bisa sekolah gitu kan. Menghina sekali. Kadang anak ambatuan bencekno gitu. Jadi dilatih kesederhanaan, dipikirnya orang tuanya itu miskin gitu. Walaupun enggak kaya tapi juga enggak miskin lah, saudara. Jadi saya mengajarkan anak-anak saya, nah, ajak bicara. Oke, kalian sadar ada masalah ini enggak di rumah? Ada. Terus bagaimana solusinya? Contoh. Ini banyak contoh dari hidup saya. Bukan karena saya baik keluarganya. Justru karena banyak trials and errors. Makanya saya cerita kepada saudara. Bulan lalu, anak saya itu kan sudah mulai masuk SMP kelas 1 sejak bulan Juli kemarin. Nah, saya sudah izinkan pakai handphone. SD saya tidak izinkan pakai handphone, SMP saya izinkan pakai handphone. Karena sering ada tugas kelompok ke temannya apa segala macam begitu. Aduh, kalau tidak ada handphone sangat menyusahkan. Tapi di rumah itu ada peraturan tentang penggunaan gadget. Saya perhatikan anak saya ini yang nomor 2 sedikit-sedikit gadget main. Terus ditaruh belajar. Dikit-dikit ngecek lagi gitu kan. Ada postingan baru atau enggak, ada yang komen gambarnya dia atau enggak gitu kan. Nah, mamanya sudah kasih sinyal, "Pak, anakmu loh, Pak. Begitu terus itu, gadgetan terus." Wah, lapor kan, kepala keluarga dilaporin kan. Kemudian saya bilang gini, "Oke, nanti saya yang handle lah," gitu. Saya coba cara pertama itu menyindir-nyindir anak saya. Saya sindir gini, "Papa perhatikan kok jarimu sekarang berbeda ya." "Apanya, Pak, yang beda?" "Itu loh, jarimu yang jempol itu kok sekarang lebih kapalan ya." Lebih berotot daripada jari-jari yang lain ya gitu kan. Dia sudah mengerti maksud saya apa kan. Terlalu banyak mencet gadget kan. Kemudian saya beritahu gini, "Papa beri kamu kesempatan untuk mengontrol diri main gadget. Papa akan lihat, Papa tidak larang. Tapi Papa kasih kamu kesempatan, Papa mau pantau. Kamu masih main game itu terus atau enggak?" Jadi anak saya itu suka main CS itu loh. Counter Strike. Di laptopnya gitu kan. Terus di handphonenya dia punya game yang lain. Nah, saya beri kesempatan dia mengontrol diri. Setelah 1 minggu saya panggil berdua.
saya tanya begini. Kamu jujur ya sama papa ya? Kamu mulai terikat enggak sama Counter Strike di laptopmu? Anak saya bilang, iya sih Pak. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya wis tak delete Pak. Tapi kasih kesempatan 3 hari main lagi. Oke, 3 hari ya. Setelah 3 hari papa cek. Setelah 3 hari dia bawa laptopnya, dia hapus. Ini Pak sudah enggak ada. Saya bilang oke. Walaupun papa tahu kamu bisa download lagi. Bisa download, namanya anak kecil kan. Saya beritahu. Tapi pokoknya kalau kamu mulai terikat, kamu beritahu papa. Nah, berapa hari lalu ada persoalan lain seputar handphone. Saya panggil lagi. Jujur, di hadapan Tuhan, di hadapan papa. Kamu mulai terikat enggak? Kalau kamu mulai terikat, harus mulai ada peraturan-peraturan baru di dalam rumah. Jadi saya mencoba untuk membiarkan anak-anak memikirkan ada persoalan. Setelah ada persoalan, mereka tuh diajar untuk mencari solusinya. Jangan sampai ada persoalan, orang tua cari solusi. Ada persoalan, orang tua cari solusi. Nanti kalau anakmu besar, tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena selama ini kalau ada masalah, orang tuanya yang menyelesaikan. Jadi dilatih anak untuk berpartisipasi di dalam aturannya. Anak saya ini yang SMA menawar begini. Yang SMA itu nawar begini. Pak, kan sudah besar sih Pak, sudah SMA Pak. Masa aturan penggunaan gadget itu masih seperti SMP sih? Terus saya beritahu begini, oke, begini peraturannya ya. Papa lihat kalian berdua, jadi dua-duanya saya kumpulkan. Saya beritahu gini, dalam 1 bulan kalau papa lihat kalian tidak melanggar, papa beri kelonggaran lebih besar. Oke, fair katanya, oke, fair gitu kan. Pokoknya jaga diri tidak melanggar. Gitu. Adiknya juga tidak melanggar. Karena adiknya melakukan kesalahan, oleh mamanya dihukum. Tidak boleh pakai handphone 3 minggu. Jadi pas seminggu, terus 3 minggu dah. Setelah selesai, kokonya bilang, Pak minta kelonggaran dong. Kan sudah tidak melanggar. Saya beritahu, oke, untuk kamu papa kasih kelonggaran sudah. Kamu boleh tambahan main. Adiknya bilang, Pak, janjinya papa apa? Kasih kelonggaran dong, gitu kan. Loh, tapi kan kamu memang enggak pakai gadget, dilarang mama 3 minggu. Terus dia jawabnya gini, ya enggak mau tahu, itu kan mama hukum. Nah, 3 minggu enggak pakai, kan tidak melanggar katanya. Tetap minta kelonggaran, saudara. Tapi paling tidak, walaupun ada diskusi sengit, tapi paling tidak saya memberi contoh kepada saudara begini. Anak yang sudah besar, bisa untuk diajak bicara. Dengan berpartisipasi, tanggung jawabnya untuk mengikuti peraturan itu menjadi lebih besar. Yang keempat adalah konsekuensi. Kita membuat peraturan harus ada konsekuensinya yang jelas. Nanti saya akan bahas panjang lebar di bagian terakhir tentang reward and punishment. Tapi sekarang saya ingin memberitahu saudara poin pentingnya begini. Beritahu, kalau anak-anak tidak melanggar, maka apa yang anak-anak akan dapat? Kalau anak-anak melanggar, apa yang akan mereka dapat? Jadi ini konsekuensinya diberitahukan dua-duanya. Kadangkala kan kita paling pandai membuat peraturan dan memberitahu hukuman. Tapi kita tidak pandai untuk memberitahu apa yang akan kita berikan kalau mereka itu melakukan hal-hal yang baik di rumah. Kita tidak menghargai apa yang mereka lakukan di rumah. Kadangkala anak saya itu kalau sudah belajar, saya malah panggil gini, sudah main aja. Loh Pak, belum waktunya. Tidak apa-apa supaya tidak stres. Kamu sudah belajar kok, sudah main aja. Kadang kalau ujian itu kan anak sama orang tua kan suruh belajar sampai jam 12 malam begitu kan. Saya enggak. Anak saya pokoknya sudah belajar cukup, saya anggap cukup, saya beritahu, sudah refreshing sama papa yuk mainan ini dulu, setelah main gitu, sudah sekarang belajar lagi. Jadi ada hal-hal yang kita beritahu, kalau mereka melakukan hal yang baik, kita kasih apa, kalau melakukan yang salah, kita kasih apa. Ini konsekuensinya perlu diberitahu di awal. Tapi nanti kita akan bicara banyak tentang itu. Yang kelima adalah penjelasan. Untuk anak yang usianya sudah cukup bisa berpikir, maka setiap peraturan
harus ada penjelasan. Mengapa peraturan itu diterapkan? Why? Itu penting. Kita ini paling pandai membuat peraturan, tapi kita tidak pernah tahu alasan mengapa peraturan itu dibuat. Saya ini baru cerita tadi di perjalanan. Saya ini termasuk orang yang agak usil, saudara. Jadi berapa kali saya ini tidak sengaja, setengah sengaja, tapi setengah tidak, melanggar peraturan, terus ditangkap sama polisi. Pada waktu ditangkap polisi, saya ini memiliki kebiasaan berdiskusi dengan polisinya. Jadi itu saya pernah di satu jalan yang lebar, itu cuma dibagi jadi 3 jalur. 2 lurus, 1 kiri. Padahal jalan itu tuh besar lebar. Harusnya bisa 3 lurus, kiri 1. Tapi dipakai 2, kirinya cuma 1. Nah saya karena macet, gak bisa ganti jurusan, gak bisa ganti jalur. Akibatnya itu saya masuk yang paling kiri lurus. Ditangkap oleh polisi. Prit gitu. Tahu kesalahanmu apa? Ya kurang lebih tahu. Loh kok kurang lebih tahu? Ya saya lurus tapi ngambil yang paling kiri ya. Iya salah. Kenapa kamu lakukan? Terus saya tanya. Saya mau tanya sama bapak. Mengapa itu kok dibuat 2? Harusnya kan 3 juga cukup. Yang kiri tidak terganggu kok. Bapak coba perhatikan ya. Kalau 3 itu dipakai semua. Yang kiri itu tetap bisa jalan. 1 mobil masih cukup. Mengapa kok bukan 3 ya Pak? Dia bilang gini, tidak tahu. Loh saya kan butuh penjelasan Pak. Kenapa kok tidak 3? Terus panggilkan komandannya. Kene ngeyel iki wonge iki ngeyel gitu kan. Ngototan ini, mokong orangnya. Terus komandannya datang toh. Kenapa? Gitu kan nadanya tinggi gitu kan. Terus saya tanya, "Pak, saya warga negara boleh tanya ya Pak ya?" "Ya boleh, mau tanya apa?" "Kenapa itu cuma 2 enggak 3 Pak?" Loh saya enggak tahu itu peraturan dari sana. Lah ya makanya saya usul sama bapak gitu loh. Nanti bapak pulang ke kantor beritahu pimpinannya bapak. Lebih baik 3 supaya enggak macet. Coba bapak lihat ya. Kalau 3 itu enggak macet. Kalau 2 macet berkilo-kilo sampai sana Pak gitu. Ternyata ada orang-orang yang menegakkan hukum belum tentu tahu mengapa. Itu hal yang sama terjadi dengan kita di rumah. Kadangkala kita berlakukan peraturan tapi kita tidak tahu alasan mengapa kita memperlakukan itu. Dan itu tidak baik untuk disiplin anak. Anak itu kadang tanya, bukan membangkang. Anak itu tanya ingin tahu. Saya sering cerita ini, anak saya yang pertama kan kritis dulu. Waktu kecil tuh suka tanya macem-macem. Tidur ya, tidur siang. Supaya kamu tidak capek. Anak saya tanya, kenapa papa tidak tidur siang? Papa kan nanti juga capek. Oh iya, papa tapi besok enggak sekolah. Kamu besok sekolah. Tapi kan papa besok juga ke kantor. Kantor sama sekolah beda. Bedanya di mana kan gitu kan. Jadi anak itu tanya, terus padahal usianya masih 6 tahun, 7 tahun loh saudara. Tanya gitu terus. Nanti kalau kita ngomongnya supaya kamu enggak capek. Nanti pinter dia ngomong, loh papa kan nanti malam khotbah juga toh. Papa kan capek. Lebih baik papa siang juga tidur. Akhirnya saya bilang, sudah tidur bersama-sama aja sudah. Saya peluk, tidur sudah itu kan. Setelah dia tidur saya bangun itu kan. Saya sadar kok saudara. Kadangkala anak itu kalau tanya kita ya sulit jawab kok. Karena apa? Kita seringkali buat peraturan tanpa tahu alasannya. Anak ya bilang gini, sikat gigi ya. Sebelum tidur sikat gigi. Itu ada anak-anak itu yang kritis loh saudara. Tanya gini. Orang zaman dulu itu sikat gigi atau enggak sih Pak? Ada yang tanya. Kan sehat-sehat, masa giginya ompong-ompong semua? Dulu enggak ada dokter gigi kan? Jadi kadang anak tanya, kita itu perlu kasih penjelasan mengapa. Karena seringkali anak tidak tahu mengapa. Yang terakhir di sesi ini adalah ini. Keteladanan. Aspek yang penting adalah keteladanan. Anak yang sudah besar terutama itu akan melihat orang tua ini konsisten tidak menerapkan peraturan untuk diri mereka sendiri. Anak yang besar akan memperhatikan. Sedangkan anak-anak yang kecil saudara tahu, anak kecil itu kan suka meniru. Benar atau betul? Kalau saudara sikat gigi, anak ikut sikat gigi. Makanya waktu anak kecil kita beritahu begini, ayo sikat gigi. Anak tidak mau sikat gigi.
Tapi kita mesti kan caranya gini. Ikut papa yuk, papa punya ini. Sikat, nanti giginya digigit-gigitkan. Wah, ada nanti bisa keluar ininya. Anak ikut kan? Ikut. Anak kecil suka meniru. Anak besar suka berpikir. Makanya kita perlu sungguh-sungguh untuk tahu konsep keteladanan ini. Kalau orang tua, misalnya, saya mengajarkan talk nicely. Tapi di rumah saya suka teriak-teriak. Di rumah saya suka gebrak meja, maka anak saya tidak akan menuruti peraturan itu. Mengapa? Tidak melihat dari dalam diri orang tuanya. Kalau saya ingin anak saya talk nicely, dimulai dari saya. Kalau saya ingin anak-anak saya melakukan A, maka orang tua harus melakukan A. Walaupun tidak semua bentuknya itu sama. Misalnya anak ke sekolah. Kita kan tidak perlu pakai seragam ke sekolah kan. Tapi paling tidak prinsipnya sama. Yaitu apa? Bangun sebelum waktunya. Siap sebelum waktunya. Saya ajar anak saya. Sopir datang. Jangan sampai sopir menunggu kamu. Walaupun kebiasaan sopir. Itu kan biasanya sopir datang duluan. Setelah itu orangnya baru siap-siap. Anak saya tidak berlakukan begitu. Kamu siap begitu sopir datang tinggal ngebel. Kamu langsung berangkat. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Tapi itu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk orang tuanya juga. Makanya tiap kali kami sekeluarga mau pergi, selalu tanya gini. Kita mau keluar dari rumah jam berapa? Janjian dulu. Terus diberitahu. Nanti jam 1:15 kita keluar dari rumah. Maka semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pokoknya jam 1:15 semua harus keluar dari rumah. Tapi kalau orang tuanya sudah ngomong jam 1:15, terus 1:15 baru mandi, anak tidak dengarkan kita. Jadi harus ngomong 1:15, 1:15. Itu berarti orang tua memberikan teladan. Inilah 6 aspek yang kita perlu perhatikan dalam membuat disiplin di rumah. Usia anak, temperamen anak, partisipasi anak, konsekuensi bagi mereka, penjelasan alasan dibalik peraturan, dan keteladanan hidup dari orang tua. Nanti setelah break kita akan membahas tentang kriteria atau karakteristik disiplin yang baik. Disiplin yang baik itu karakteristiknya apa saja, dan nanti saya akan akhiri dengan membahas secara singkat, secara substansial, reward and punishment, hadiah dan hukuman. Tuhan memberkati kita.